Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan yang memampukan kita boleh ada sampai saat ini, amin. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Biarlah saat ini kita membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita teduhkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tata anugerah-Mu yang kudus. Membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu Tuhan. Biarlah saat ini dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sebab Engkau yang menjadi penghibur, Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
Hirap Bapa Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pagi hari ini jangan batasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Buka hatimu pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Hirap Bapa Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Pengorbanannya yang begitu sempurna menebus setiap dosa pelanggaran kita. Tidak ada alasan pagi hari ini untuk kita berdiam diri. Mari sembah Dia. Angkat suaramu memuji Dia. Haleluya. 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 Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Haleluya. Setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan, sama setiap kehidupan kami pagi hari ini. Haleluya. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi dan Soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Angkat kepada Tuhan pagi hari ini. Raja hormatmu kepada Tuhan. Mendengar nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa banyak kita percaya bahwa janji Tuhan dan amin. Mari beri senyum kiri kanan kita, bahwa kita datang kepada Tuhan bukan dengan wajah yang cemberut. Meskipun situasi kondisi tidak mendukung kehidupan kita, janjinya selalu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Haleluya. cinta sama Tuhan, kita ekspresikan kita benar-benar kepada Tuhan, amin. Bukan untuk dilihat kiri kanan kita, amin. Sama-sama kita pujikan naik pujian ini. Yesus
Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini kita tidak dibatasi untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia yang menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Bahwa janji kemenangan akan diberikan setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sebab Engkau yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Ya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
mungkin firman Tuhan, mungkin khotbah sudah disiapkan. Tetapi hari ini saya merasa Roh Kudus lebih peduli kepadamu. Mari setiap pribadi pagi ini kau hampiri Tuhan, tutup matamu, angkat tanganmu, dan nikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Kau yang sungguh-sungguh rindu hari ini, Tuhan menghampirimu dengan lembut. Masalah kami, begitu berat beban kami, tetapi iman kami berkata Engkaulah yang memberi kelegaan. Biarlah lama-lama Yesus selamat. Selamanya dan ku nyatakan
Gugahkan hati kami sambut firman-Mu Tuhan. Karena yang kami tahu firman-Mu tepat untuk kami pagi hari ini. Dan berbicaralah Tuhan, sebab kami mau mendengarkan-Mu. Berkati kami pagi ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita memasuki bulan baru ya Bapak Ibu Saudara. Boleh saya tahu siapa yang pagi ini, di bulan yang baru ini, di minggu pertama ini, ngerasain sepanjang Maret kemarin, kalau misalnya nggak ada Tuhan, kayaknya aku nggak mampu. Boleh saya tahu? Wow, puji Tuhan. Tuhan masih bekerja buat hidup saya dan saudara, haleluya. Tuhan sumber kemenangan kita, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, saya percaya mungkin pergumulan, kesesakan, kesulitan hidup bertubi-tubi menyerang kita. Tapi yang saya percaya sekali lagi bahwa Allah sumber kemenangan buat saya dan saudara, amin. Nah saudara ini kasih Tuhan pagi ini sesuai dengan tema yang telah diberikan oleh Bapak Gembala buat kita semua. Buah roh yang membawa kepada pemulihan, yang membawa kepada peningkatan. Kiranya ini menjadi isi hati Tuhan, bukan hanya untuk gereja ini secara umum, tetapi untuk secara pribadi. Untuk saya dan saudara secara pribadi, ngalami peningkatan dari tahun yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Peningkatan berbicara tentang visi yang gereja kita sedang mau angkat bersama di tahun ini, saudara-saudara. Visinya adalah terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dengan pelayanan, dan pada akhirnya kita terhubung dengan mereka yang terhilang. Karena bagaimanapun saudara-saudara, kasih Allah itu diberikan bukan hanya buat saya dan saudara, tetapi kasih Allah itu bergerak untuk semua orang yang membutuhkan Tuhan. Ada enggak kira-kira manusia yang enggak butuh Tuhan? Sekalipun dalam mulut mereka enggak ngakui, tetapi dalam hati kecil mereka butuh Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak negara-negara, saudara, yang awalnya mereka adalah negara Kristen, mayoritas Kristen, tapi kemudian memasuki abad ke-21 ini, saudara, mayoritas menjadi ateis. Banyak sekali, saudara. Karena mereka enggak ngerasain lagi hadirat Tuhan. Mereka enggak ngerasain lagi kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi kiranya saya dan saudara menjadi umat Tuhan yang tetap ngerasain hadirat Tuhan itu loh. Menjadi umat Tuhan yang tetap ngerasain kasih yang mula-mula kepada Tuhan itu. Dan kemudian Tuhan akan menggerakkan saudara untuk menjangkau yang terhilang. Nah saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita nyampe di satu buah roh yang sebenarnya saya sendiri agak menghindari menyampaikan bagian ini, saudara ya. Karena bagian ini begitu sulit untuk saya lakukan, ya kan. Tapi kiranya firman Tuhan hari ini menolong saya dan saudara untuk bisa melakukan bagian ini, Bapak Ibu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buah roh itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Gembala pada minggu yang lalu. Tentang kesabaran. Pada minggu yang lalu, Gembala mendeskripsikan bahwa kesabaran adalah kemampuan saya dan saudara untuk menahan diri. Kira-kira seperti itu. Dan ujian kesabaran adalah masalah. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berdoa minta sabar, artinya saudara harus cinta dengan masalah. Ya kan, kalau saudara benci sama masalah, benci sama pergumulan hidup, maka sebenarnya saudara sedang serius minta kesabaran. Ya, karena semalam di ibadah kaum muda, saudara, Bapak Ibu, kaum muda ini membahas tentang karunia roh yang berbeda dengan buah roh. Kalau karunia roh, saudara-saudara, saudara cukup berdoa dengan sungguh-sungguh, maka itu akan diberikan kepada saudara. Tetapi ketika bicara tentang buah roh, saudara tidak bisa berdoa. Saudara berdoa minta kesabaran, maka jawaban Tuhan adalah masalah.
saudara minta supaya kasih dalam hati saudara ini makin berkembang, maka yang Tuhan berikan kepada saudara adalah orang-orang yang memerlukan pertolongan saudara. Ketika saudara minta kemurahan, maka yang diberikan kepada saudara adalah orang-orang yang begitu menjengkelkan. Kalau orang Jawa itu punya filosofi ya, dikeyating rokok. Saudara minta diberi kemurahan hati, saudara akan ketemu orang-orang yang suka ngerogoh rempelo saudara. Ya. Tapi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan akan bicara tentang kesabaran dan kemurahan. Ada hal yang menarik. Mari kita buka dalam Galatia pasal 5 ayat 22 saudara-saudara. Ada yang menarik di sana saudara. Galatia 5 ayat 22. Saudara bisa mencari di HP Kudus, di Alkitab Kudus, dan juga di layar Kudus di depan saudara ya. Saudara bisa menemukannya. Mari kita lihat pada bagian ini sekali lagi saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sampai pada bagian ini saudara-saudara. Yang menarik buat saya dan saya mau bagikan kepada saudara, bahwa di sini ditulis bahwa kesabaran berdampingan dengan kemurahan. Saudara-saudara, kalau sekilas kita lihat kayaknya biasa aja. Kesabaran, kemurahan. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa bagian ini begitu menarik buat kita. Dan tidak biasa buat kita, saudara-saudara. Minggu lalu Ibu Gembala telah mengupas tuntas tentang kesabaran. Dan kita sangat diberkati oleh khotbah minggu kemarin, Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini saudara-saudara, saya akan mengajak saudara melihat betapa menariknya ayat ini. Ketika kesabaran didampingkan dengan kemurahan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat arti dari kata kemurahan ini, saya melihat kamus Alkitab dan melihat bahasa asli Alkitab, maka saya menemukan bahwa arti kemurahan saudara-saudara juga berarti tentang keramahan. Jadi kemurahan bukan hanya saudara memiliki hati yang gampang memberi. Ya saudara-saudara. Jadi kemurahan bukan hanya bicara ketika saudara melihat ada gereja butuh, maka saudara akan mempersembahkan uang saudara untuk gereja. Bukan hanya tentang itu saudara. Tetapi sekali lagi buah roh ini cakupannya sangat luas. Dan cakupannya adalah untuk memperlengkapi saudara bisa membangun hubungan dengan orang-orang yang terhilang. Jadi mau kasih, mau sukacita, mau damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah roh ini memperlengkapi saudara untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat. Sebelum saudara belajar mengenai 9 buah roh ini, akan sulit rasanya kita bisa bangun hubungan dengan orang yang terhilang. Kembali ke bagian firman saudara-saudara, bahwa kemurahan di sana juga berarti keramahan. Apa menariknya saudara-saudara dikasih Tuhan? Kalau kita potong satu demi satu bagian ini, kasih kita potong sendiri. Artinya saya harus bisa mengasihi tapi boleh mengabaikan yang lain mungkin. Atau saya hanya boleh bersukacita, hanya melakukan sukacita, damai sejahtera. Kalau kita mau potong iris satu demi satu, rasanya gampang saudara. Kalau kemarin minggu lalu Ibu Gembala menyampaikan tentang kesabaran, kita iris hanya pada bagian kesabaran, itu lebih gampang saudara. Tapi di sini kita lihat, ayat ini berbicara, tetapi buah-buah roh, betul? Ayo coba dilihat, betul? Tetapi buah roh, betul? Kan buahnya cuma satu ya. Tetapi buah roh ialah, tapi kok ada 9 ya? Ya enggak? Kita sering ngajarkan, guru-guru sekolah minggu sering ngajarkan, buah roh itu ada 9. Tidak saudara, buah roh itu ada 1. Lah terus yang 9 apa Mas Bram? Rasanya ada 9. Jadi kalau mangga, saudara, ada yang suka mangga di sini? Bu Vera suka mangga, Bu? Oh, enggak boleh.
Yang suka mangga ada di sini? Tante Dede enggak suka ya? Oh suka kalau dikasih sama kayak saya, tante, wong tujuan saya gitu tadi, kedisian. Wah, kalah senior. Nah, kalau kita beli buah mangga, saudara, ya, saya tuh salah satu mangga yang saya suka, saudara, itu mangga yang biasanya dijual murah, mangga podang, ya. Itu kan biasanya dijual murah ketimbang mana lagi atau gadung gitu ya. Kenapa saya suka mangga podang? Saya suka mangga podang itu yang tidak terlalu matang. Jadi ya matang tapi tidak sampai blenyek gitu. Biasanya mangga podang blenyek ya. Nah, jadi masih keras begitu. Karena di mangga podang itu rasanya tidak hanya manis, tetapi ada asamnya sedikit, kemudian ada kerasnya sedikit gitu. Jadi kalau masih keras tuh kadang masih kenyal. Kalau sudah lembek kayak menyenyek gitu, kurang enak menurut saya Bapak Ibu Saudara. Nah, buah roh tuh kayak gitu. Seperti mangga tadi, yang memiliki rasa manis, ada sedikit asamnya, ada kenyalnya, dan begitu nikmat untuk kita nikmati, saudara-saudara. Buah roh seperti itu, tidak boleh dipotong-potong. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih, maka sebenarnya kasih itu juga berbicara tentang sukacita, juga berbicara tentang damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan dan seterusnya. Jadi ketika hari ini tentang kemurahan, maka sebenarnya juga masih ada sangkutannya dengan minggu yang lalu, kesabaran. Menariknya di sini saudara, karena tadi kemurahan juga berarti keramahan. Bayangkan saudara, kalau ada orang yang mengkhianati saudara misalnya, ya, mengkhianati saudara, dan kemudian saudara sudah sabar dengan orang itu, ya, saya yakin Om Hani orang yang sangat sabar di waktu-waktu yang tidak ada masalah itu. Kalau ada masalah ya tetap sabar, ya kan. Nah, tapi saudara-saudara, di tengah kesabaran kita, ujian kita juga sama. Apakah kita masih bisa tetap ramah dengan orang itu? Aku sabar, tapi titenono ya pisan kasak bealang. Saudara, kadang kita bisa sabar, tapi untuk ramah, untuk tetap senyum dengan orang yang mengkhianati kita, wangel, setuju enggak saudara? Saudara dikhianati, kemudian dia minta maaf, kita mengampuni, sabar. Tapi kadang kita nyimpen, ya enggak? Iya kan? Saya enggak bicara tentang orang lain, saya sendiri kadang gitu Bapak Ibu. Kadang keramahan saya bisa jadi, saya rada jangget di hati Bapak Ibu. Dan ternyata saudara-saudara, ternyata buah roh itu selain sabar, juga harus ramah. Sudah sabar disuruh ramah. Ada orang yang begitu nganyel nih tetap disuruh ramah. Ya. Enggak gampang ternyata Bapak Ibu Saudara. Sudah sabar disuruh ramah. Kadang kita ini, emosi kita ini memuncak ya. Dan di saat emosi memuncak itu, sabar. Nah tapi kadang ramahnya ini loh ketinggalan. Semalam itu saya sudah ujian, sebelum khotbah ini saya semalam ujian Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu saya mempersiapkan khotbah ini, nyatet khotbah ini, saya ketik di HP Bapak Ibu Saudara, di kamar tidur. Nah kebetulan kalau hari Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, saya ditemani istri, bersama istri di ranjang yang sama. Nah saya ngetik Bapak Ibu, khotbah ini. Tiba-tiba istri saya tuh bertanya, Mbak Desi itu tanya, kuota ini kira-kira bisa buat internet enggak ya? Oke, saya tuh tipe orang yang kalau belajar itu dalam keadaan yang tenang, sunyi, fokus. Jadi kalau tenang, sunyi saya baru bisa fokus gitu Bapak Ibu. Saya itu bukan tipe orang yang suka belajar, jujur. Dulu waktu sekolah saya tuh belajar ketika besok ulangan, malamnya saya buka buku. Nah itu tipe saya. Nah saya itu enggak suka belajar. Tetapi puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara, ketika saya bisa fokus belajar, maka saya tetap bisa ingat gitu. Nah semalam saya berharap
karena saya belajarnya sudah malam, jam 10 malam, saya berharap Mbak Desi itu udah tidur. Maka dunia tentram, aman dan damai, ya kan? Tidak ada. Ternyata tiba-tiba tanya, kuota ini masih bisa buat internet? Waduh, langsung buyar pikiran saya Bapak Ibu. Iki mau tekan dilek aku ngetik. Oke lah. Oh, bisa. Oke. Itu yang buat internet cuma 1 giga, yang 4 giga nggak bisa. Nah, oke. Dia mungkin cari lagi dan saya coba membangun konsentrasi lagi. Baru ngetik beberapa menit, ditanya lagi. Ini kira-kira kuotanya bisa buat internet. Oke, yang kedua, Tuhan sabar. Baik kesabar. Tuhan kasih sabar, ya. Oke. Tak maklumi, yang kedua masih ngelus dodo, ya. Oke. Saya mencoba bangun kesabaran lagi, bangun konsentrasi lagi, fokus. Let sediluk tekok meneh Bapak Ibu. Iki kuotanya piye? Mulai batin iki pisan Bapak Ibu ya. Mulai batin iki pisan. Iki pisan nengkas, awas sih, wis mulai batin iki. Lah, setelah saya jawab, lagi-lagi dia mungkin cari internet kuota yang tepat. Let sediluk takok meneh, saudara, tanya meneh. 4 kali murup iki pisan Bapak Ibu. Wes jan murup tenan ketoke kebul-kebul itu lek Padang itu ya. Tapi tetap Bapak Ibu kan khotbah kesabaran ya. Ngelus dodo sabar. Dibatin tok, walaupun karo rodok muntap, dibatin tok saja, ya toh. Nah, oke. Di yang keempat, puji Tuhan, dia sudah menemukan kuota internet yang tepat. Kuotanya masuk, tak pikir habis ini dunia aman, tenang dan damai. Buka TikTok, bayangkan. Wes gak banyak bicara, saya keluar dari kamar, saya belajar di luar. Wah, ujian tenan iki untung. Iso-isone gitu loh, Jen. Tapi ya begitu Bapak Ibu Saudara. Begitu saya itu dalam, kemudian saya masih cari-cari di kamus Alkitab, kemudian saya menemukan arti kata kemurahan ini tiba yo keramahan. Wah, gagal Tuhan. Tidak ramah mbek istrine dhewe, wah parah iki. Gagal Tuhan, remediasi kayaknya ini ya. Ayo saudara-saudara, ini kasih Tuhan ya, itulah buah roh yang harus kita kembangkan bersama. Ya, buah roh ini tidak bisa berkembang 1 kali doa, 2 kali doa, 3 kali doa. Buah roh ini akan dikembangkan lewat proses yang lama dan lambat. Saudara-saudara, nggak bisa kalau saudara pengen sabar, ayo kayak ngejar-ngejar Tuhan ngasih kesabaran, nggak bisa saudara. Prosesnya harus lama dan ternyata lambat. Ya, padahal di era sekarang kita ini butuh segala sesuatu yang cepat. Lek iso ngurus surat itu sing cepet. STNK itu lah antri lama itu. Wes pawanan santrine suwi ning ngadu bilah ngairen itu yang gara emosi. Pengennya segala sesuatu cepat. Tetapi ketika visi ini diberikan, ketika tema ini diberikan buat kita, artinya kita diminta oleh Tuhan untuk bisa menguasai 9 buah roh ini melalui proses yang lama dan lambat. Saudara harus sih sama-sama katakan ke sebelah kanan kiri saudara, siap gitu coba. Ya saudara, harus sih siap. Prosesnya lama dan lambat. Saya masih ingat ketika ada seorang ibu yang bersaksi mendoakan suaminya. Ya. Dan Tuhan jawab 19 tahun kemudian. Itu lek anaknya baru lahir 19 tahun kemudian wis oleh SIM KTP barang Bapak Ibu. Dan Tuhan baru jawab 19 tahun kemudian. Prosesnya lama dan lambat, ya. Tapi bukan berarti Tuhan gak ngerjakan apapun dalam hidup kita. Tuhan mengerjakan walaupun prosesnya lama dan lambat. Saya percaya ketika buah roh ini diberikan, ketika minggu kemarin kita membahas kesabaran, maka hari ini kita akan mancik kepada keramahan, sama-sama tepuk dada masing-masing. Saya pasti bisa gitu.
pasti bisa sabar dan pasti bisa ramah. Aku dewe ya kudu ngono Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sabar dan ramah. Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa dan kita harus siap melewati proses yang lama dan lambat. Bagaimana kita bisa kuat Bapak Ibu? Ya kan? Kadang proses lama dan lambat itu begitu membuat kita lelah. Betul enggak? Enggak usah diproses dengan masalah lah. Ngenteni wong gitu aja. Janjian jam 10 enggak datang-datang. Setengah 11 enggak datang-datang. Sampai jam 1 itu kadang mangkel ya Bapak Ibu. Ngenteni. Menunggu itu bukan hal yang menyenangkan. Kadang kita enggak kuat. Kadang kita berpikir, alah iki wonge rania tinggal bae. Iya. Gitu ya. Kadang kita ini kurang tekun, kurang telaten ya Bapak Ibu. Nah ujian kita konsistensi. Konsistensi itu ya telaten tadi itu loh. Bagaimana kita bisa sabar dan ramah menghadapi orang-orang yang begitu menjengkelkan itu. Ya Bapak Ibu. Di sini saya menemukan satu ayat yang manis buat kita saudara-saudara Bapak Ibu. Kita buka bersama dalam Efesus 4:32. Efesus 4:32. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, tetapi hendaklah kamu apa? Ramah. Tetapi hendaklah kamu ramah kepada siapa? Seorang akan yang lain. Penuh kasih mesra. Jadi ramah itu penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah apa? Mengampuni kamu. Ayat ini manis Bapak Ibu Saudara. Menolong kita bagaimana kita bisa tetap sabar, bisa tetap ramah, bisa tetap mengasihi dengan mesranya dan saling mengampuni. Prinsipnya ada di bagian bawah. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Ya. Artinya begini, kalau kita harus ingat bahwa ketika Allah telah mengampuni dosa saya dan saudara, artinya kita juga harus mengampuni. Ketika Allah mengasihi saya dan saudara, artinya kita juga harus bisa mengasihi sekalipun orang itu begitu menjengkelkan. Gak ditulis loh di Alkitab, kecuali yang menjengkelkan. Gak ditulis Bapak Ibu. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bukan hanya seorang yang mengasihi kamu, kamu mengasihi dia. Bukan hanya seorang yang ramah kepadamu, kamu ramah kepadanya. Bukan hanya seorang yang baik padamu, kamu baik kepadanya. Tetapi semua orang, ya toh, terhadap yang lain. Prinsipnya adalah Kristus telah melakukannya untuk kita dulu. Kristus sudah melakukannya untuk kita dulu. Kristus sudah mengampuni kita, maka kita harus bisa mengampuni orang lain. Kristus sudah ramah terhadap kita. Kristus sudah bermurah hati kepada kita. Makanya kita harus juga belajar sama seperti Kristus. Bisa ramah, bisa murah hati kepada yang lain. Ketika Kristus telah sabar dengan hidup kita, artinya kita juga harus bisa sabar dengan orang lain. Amin. Wah, lek bagian ini amin ini agak pelan ini, rada abot ini berarti. Amin. Oke, meningkat sedikit, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi ini prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara lemah, yuk ingat ayat ini bareng-bareng Bapak Ibu ya. Kristus telah melakukannya dulu untuk saya. Maka saya pasti bisa melakukannya untuk orang lain. Karena dengan melakukan ini, dengan kita mengingat ini, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita sebenarnya itu sedang seirama dengan sebuah lagu lama. Tante Dede kemarin kan nyanyi lagu lama ya, tentang sabar. Nah saya juga punya lagu lama. Jadi ketika kita mengingat bahwa Kristus telah melakukan ini lebih dulu, sebenarnya kita ini Bapak Ibu Saudara, sama kayak sedang bernyanyi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus
yang hidup di dalam aku. Ho, ho, ho. Ya Bapak Ibu ya. Lagu itu terinspirasi dari Galatia 2 ayat 20 Bapak Ibu. Bahwa Kristus hidup di dalam hidup saudara. Sama-sama yakini itu Bapak Ibu. Sama-sama bilang sama saya, Kristus hidup di dalam hidup saya. Ketika Kristus hidup di dalam hidup saudara, saudara pasti bisa melakukan proses yang Tuhan izinkan untuk saudara alami. Kalau Kristus hidup di dalam hidup saudara, artinya saudara tahu, Kristus sudah menanggung semua yang berat dari hidup saudara. Ya, artinya segala sesuatu yang saudara alami hari ini sebenarnya lebih ringan dari apa yang Kristus tanggung buat hidup saudara. Amin Bapak Ibu saudara. Dan saya percaya, ini sudah penutup karena hari ini perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan. Saya percaya ketika kita bisa tetap sabar, ketika kita bisa tetap ramah, di situ ada kerukunan yang sedang tercipta. Dan ketika ada kerukunan, ada kesatuan, maka yang saya ingat Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersama diam dengan rukun. Kenapa? Karena kesanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkatnya tercurah. Buat hidup kita, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat rumah tangga kita, buat lingkungan kita. Maka saudara akan bisa jadi dampak. Setiap kali saya berdoa dengan Mbak Desi itu, seusai berdoa saya selalu mengucapkan 5 kepastian hidup dalam hidup orang yang kami yakini berdua. 5 kepastian hidup itu yang pertama, bahwa hidup saya dikasihi oleh Tuhan. Bahwa hidup saya ya diberkati tanpa batas. Bahwa hidup saya berkemenangan. Bahwa hidup saya pasti jadi berkat. Dan yang terakhir, pasti hidup saya punya rumah di sorga nantinya. 5 kepastian ini saya bagikan buat saudara. Kiranya itu juga jadi kepastian hidup buat saudara semua. Karena sekali lagi dari firman Tuhan hari ini saya mau ingatkan bahwa Kristus telah melakukan segala sesuatunya lebih dulu untuk saudara. Kristus telah menanggung segala sesuatu yang berat buat hidup saudara. Maka semua yang saudara alami, proses yang saudara anggap berat, proses yang saudara anggap lama, proses yang saudara anggap lambat itu sebenarnya semua telah ditanggung Kristus dan saudara hanya menanggung yang ringan-ringannya saja. Maka saya percaya saudara pasti mampu dan cakap melakukan segala sesuatu bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Boleh 1 WL dan 1 singer mendampingi saya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri hampiri Tuhan Bapak Ibu saudara. Kita bersyukur untuk pengorbanan Kristus Yesus buat hidup kita. Karena pengorbanannya begitu sempurna, kasihnya begitu sempurna, supaya saudara bisa mengasihi dengan sempurna. Kesabarannya sempurna, supaya saudara juga bisa memiliki kesabaran yang sempurna. Kemurahan hati Kristus begitu sempurna, supaya saudara dan saya memiliki kemurahan hati, keramahan yang begitu sempurna terhadap saudara yang lain. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Haleluya. Oleh anugerah Yang terbaik ku terima darimu, rancangan indah bagiku.
diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, saudara dihadapkan dengan berbagai permasalahan, saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang begitu menjengkelkan akhir-akhir ini, orang itu begitu mengecewakan, padahal saudara mengharapkan dia, padahal saudara sedang menantikan dia bisa menolong saudara, tapi nyatanya orang itu bukan hanya tidak menolong, tapi malah nusuk saudara dari belakang. Maka pagi hari ini saudara, firman Tuhan katakan, tetaplah sabar, tetaplah ramah, tetaplah mengampuni, karena Kristus sudah pernah melakukan, Kristus sudah menanggung semua sakit hatimu, Kristus telah menanggung semua kecewamu, Kristus telah menanggung semua hal yang sedang kau gumulkan. Kristus telah, dan apa yang kau hari ini hanya yang ringan. Oleh sebab itu saya mau katakan, saya mau ingatkan, karena Kristus telah menanggung buat kita semua, maka tetap kuat dan teguhkan hatimu. Tetap kuat dan teguhkan hatimu, karena pada akhirnya engkau akan menerima kebenaranmu sebagai upahmu. Engkau akan menerima kebenaranmu sebagai upahmu. Dan Kristus akan mengangkat engkau sebagai kebenaran yang memerdekakan buat orang lain juga. Kasih memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu
Semua yang di belakang sudah terlayani, saudara? Oke. Baik, Pak. Saudara akan menerima sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Saudara, mari kita akan bersama-sama mengangkat roti di tangan kanan saudara dengan dengarkan firman Tuhan baik-baik untuk kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dikorbankan untuk saya dan saudara, yang dicabik-cabik untuk saya dan saudara. Kita yang harusnya layak digantung di kayu salib, tapi dia menggantikan saya dan saudara. Terima pengorbanan Tuhan Yesus ini saudara, dengan penuh ucapan syukur, makan dan berikan ucapan syukur kepada dia dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat anggur di tangan kanan saudara dan dengarkan kembali firman hari ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang pula saudara dari darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk saya dan saudara, untuk menebus engkau dan saya. Engkau yang sakit pagi hari ini, mari imani, bilur-bilur Yesus di atas kayu salib sudah menggantikan penderitaan kita. Semua beban penderitaanmu pagi hari ini serahkan di kaki Tuhan saudara, karena darah Yesus membebaskan engkau pagi hari ini. Engkau yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa, pagi hari ini serahkan di kaki Tuhan dan katakan, aku menerima keselamatan dari Tuhan. Terima anggur ini saudara, darah Yesus ini, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Widodo berdoa. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Amin, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Oh Allah yang Hanya Kau yang layak
Tuhan. Kami berdoa bersama-sama kalau ada di antara keluarga Eklesia yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Kami menyerahkannya kepada Engkau, pemilik hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau bukan hanya akan memberikan jalan keluar buat kami, tapi Engkau akan memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, kami pun bersama-sama bersatu hati pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, iman kami kepada Tuhan akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara terkasih, keluarga Eklesia semuanya, kita akan pulang bersama-sama. Kita akan menerima rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita.